Hello, welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya Rika Saputri. Di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang ASKAP halusinasi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video kita ya. Oke, kita mulai. Jadi untuk pengkajian itu bisa kita mulai dengan wawancara, misalnya dengan pertanyaannya seperti ini. Dari pengamatan saya tadi, tampaknya Bapak seperti bercakap-cakap. Apa yang sedang Bapak dengar atau lihat? Itu juga bisa ya. Atau misalnya dengan pertanyaan, apakah Bapak atau Ibu melihat bayang-bayang yang menakutkan? Ini bisa ya. Dan misalnya contohnya untuk yang halusinasi penghidu ya, itu bisa kita lakukan pertanyaan dengan apakah Bapak mencium bau tertentu yang menjijikkan ya. Dan untuk contoh yang perabaan itu juga bisa kita lakukan pertanyaan misalnya apakah Ibu merasakan sesuatu yang menjalar di tubuhnya ya. Terus kita tanya juga kapan Bapak mendengar atau melihat bayang-bayang tersebut ya, tanyakan juga ya kapan terjadinya seperti itu. Untuk observasi itu kita bisa lakukan observasi pada pasien kita, misalnya pasien tampak bicara atau tertawa sendiri ya. Terus juga pasien kita misalnya marah-marah tanpa sebab atau bahkan misalnya menutup telinga ya, itu kan menandakan berarti pasien kita mendengar sesuatu ya. Dan juga menunjuk-nunjuk ke arah tertentu, menutup hidung ya, untuk yang kalau misalnya halusinasi penghidu tadi menutup hidung. Terus juga sering meludah atau muntah. Terus kalau untuk yang perabaan bisa misalnya dengan menggaruk permukaan kulit ya, seperti itu observasi yang biasa kita dapatkan dari pasien kita. Untuk tindakan keperawatannya itu yang pertama pastinya kita harus bina hubungan saling percaya. Sudah tahu ya teknik-tekniknya, misalnya dengan ucapkan salam, terus juga kenalan dengan pasien, sebutkan nama, terus kita tanya maunya dipanggil apa namanya, terus juga buat kontrak kepada pasien kita waktunya sampai kapan ya, dan jelaskan juga tujuan kita ya. Dan juga setiap saat kita harus tunjukkan sikap empati kita terhadap pasien ya. Ini adalah kunci ya, kunci utama kita melakukan pendekatan terhadap pasien jiwa ya, harus tetap selalu bina hubungan saling percaya. Lanjut itu yang kedua, kita bisa membantu pasien untuk menyadari gangguan sensorinya. Jadi bisa kita tanyakan pendapat pasien tentang halusinasi yang dialaminya, misalnya seperti itu ya. Terus juga kita bisa identifikasi nih frekuensinya kapan, waktu terjadi, terus juga situasi pencetusnya apa nih yang biasa menyebabkan halusinasi tersebut muncul. Terus perasaannya bagaimana, dan upaya apa yang sudah dilakukan pasien untuk menghilangkan atau mengontrol halusinasi tersebut. Dan yang ketiga itu kita bisa dengan melatih pasien cara mengontrol halusinasi. Jadi misalnya secara rinci itu tahapannya itu bisa kita lakukan dengan cara mengontrol halusinasinya dengan menghardik seperti itu ya. Terus juga kita cara minum obat yang benar, terus juga dengan cara bercakap-cakap dan melakukan kegiatan di rumah, misalnya juga kegiatannya membereskan kamar, merapikan tempat tidur ya, yang standar-standar yang bisa dilakukan oleh mereka ya. Dan juga berikan contoh cara menghardik nih. Contoh misalnya pergi-pergi seperti itu ya, mungkin yang pernah dinas di rumah sakit sudah tahu ya. Dan berikan juga kesempatan pasien mempraktikkan cara menghardiknya ya, pastikan ya bahwa pasien tersebut sudah bisa melakukan cara-cara menghardik. Dan juga jika berhasil itu kita bisa berikan pujian nih untuk setiap kemajuan interaksinya ya. Jangan lupa untuk selalu berikan pujian kepada mereka ya, dan siap mendengarkan ekspresi perasaan pasien kita. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan singkatnya tentang ASKAP halusinasi ya. Jangan lupa untuk saksikan video-video berikutnya. Terima kasih.